Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Review kali ini ya teman-teman, saya review khusus berwarna hitam. Jenis tipenya ini adalah All New Xenia 13R MT berwarna hitam metalik atau black metalik. Nah, kalian bisa lihat langsung jenis warnanya. Untuk yang warna hitam seperti ini ya teman-teman. Panjang mobil ini secara keseluruhan 4 meter 39,5 cm. Lalu lebar mobilnya ya teman-teman secara keseluruhan 1 meter 73 cm. Lalu tinggi mobil ini secara keseluruhan 1 meter 69 cm. Nah kemudian jarak sumbu roda atau wheelbase, jarak antara roda depan ke roda belakang ini 2 meter 75 cm. Nah kemudian untuk yang jarak pijak roda depan itu 1 meter 51,5 cm dan jarak pijak roda belakang ini 1 meter 51 cm. Nah kemudian untuk yang ground clearance, tinggi mobil ini dari tanah ini 19,5 cm. Lalu radius putar minimumnya mobil ini sebesar 4,9 meter. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di sini. Saya menuju ke dapur pacu untuk menjelaskan spesifikasi dari tipe mesin unit ini. Nah, tipe mesin yang dipakai oleh All New Xenia 13R MT ini menggunakan tipe mesin 1 NRPE DHOAC Dual VVTi. Nah, saya mulai dari sistem pembakaran yang dipakai ini menggunakan EV, electric fuel injeksi. Kemudian jenis bahan bakar yang dipakai adalah bensin tanpa timbal. Lalu kapasitas tangki saat isi BBM di SPBU ini maksimal 43 liter. Nah, kemudian untuk yang sistem pengapiannya dia menggunakan double VVTi atau VVTi adalah variable valve timing intelligence. Nah, kemudian untuk yang tenaga maksimum yang dihasilkan oleh tipe mesin ini sebesar 97,9 PS pada RPM 6000. Lalu torsi maksimumnya ini sebesar 12,4 kg/m pada RPM 4200 atau 122 Nm pada RPM 4200. Nah, untuk yang bagian kap depan seperti ini ya teman-teman, belum dilengkapi dengan peredam. Nah, kemudian untuk yang All New Xenia saat ini sudah menggunakan front wheel drive atau penggerak roda depan, biasa disingkat dengan FWD. Nah, kita berpindah ke bagian depannya ya teman-teman. Nah, tampilan depan untuk yang All New Xenia 13R MT berwarna hitam metalik atau black metalik seperti ini ya teman-teman. Nah, di bagian depan ini kita mulai dari lampu utama. Lampu utamanya menggunakan LED multi reflektor. Nah, di sini ya teman-teman, kalau kita lihat 1 2 3 4 5 sekilas ada 5 kompartemen di sini. Nah, kompartemen 1, kompartemen 2 ini adalah untuk lampu pendek atau istilahnya ini adalah low beam. Lalu ini adalah di kompartemen 3 untuk lampu panjang atau high beam. Nah, kemudian kompartemen 4 ini adalah lampu senja, lampu kota atau biasa juga disebut dengan lampu yang kecil. Nah, kemudian kompartemen 5 ini adalah lampu belok kiri, belok kanan atau lampu waser atau lampu shine. Nah, desain lampu dengan covernya seperti ini ya teman-teman, berkesan TV. Namun keunggulan dari lampu LED ini, LED adalah light emitting diode. Keunggulan utama dari jenis lampu ini adalah cahayanya itu terang dan panas yang dihasilkan tidak terlalu panas. Nah, lalu di sini ya teman-teman, untuk yang grill depan dia sudah menggunakan ini chrome tetapi dia berwarna hitam. Lalu kemudian di sini ada logo Daihatsu dengan ornamen silver. Kemudian kita turun, teman-teman bisa lihat ini adalah area grill di level atas, tin upper lebih kecil kalau kita bandingkan dengan area grill yang ada di bawah. Nah, yang di bawah ini lebih lebar.
Jadi untuk yang grillnya ini ya teman-teman, memang untuk All New Xenia ini dia menggunakan dua level grillnya, dual grill istilahnya ya teman-teman. Thin upper di atas, kecil di atas, dan big lower di bawah. Lalu teman-teman di sini ada yang tertutup, ada yang berlubang. Lalu juga di bawah ini ada yang tertutup dan ada yang berlubang. Ini kemungkinan besar untuk membantu aliran udara itu masuk ke dalam dapur pacu atau kompartemen mesin. Tujuannya untuk membantu proses pendinginan. Nah, kemudian di sini ada dudukan plat. Di depan bumper ini ada dudukan plat. Lalu ke area lampu kabut depan. Lampu kabut depan dia menggunakan desain model seperti ini. Jadi dia desainnya modelnya vertikal berdiri. Lalu di sini warna cover ini berwarna hitam glossy. Kemudian lingkaran lampu kabutnya ini menggunakan kristal multi reflektor halogen. Nah, seperti umumnya untuk yang lampu kabut ini warna cahayanya ini berwarna kuning. Tujuannya untuk membantu menembus kabut ya teman-teman, kalau pas lagi cuaca hujan atau lagi mendung. Nah, kemudian kita bergeser ke area sebelah kanan ya teman-teman. Saya ngambil yang cahayanya lebih terang supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, untuk ukuran profil ban, dan velg ban ini menggunakan ukuran 185 per 65 diameter R15. Jadi ukuran diameter velgnya ini menggunakan diameter ukuran 15 inch. Nah, lalu untuk yang desain velg, dia menggunakan velg radial atau polish alloy. Nah, teman-teman di sini untuk yang velgnya sendiri ini dia menggunakan 5 spoke 1, spoke 2, spoke 3, spoke 4, spoke 5. Lalu diikat dengan 5 baut yang kuat, 1, 2, 3, 4, 5, dan kalian bisa lihat di sini ini ada logo Daihatsu di pusat diameter jari-jari ukuran velgnya. Nah, kemudian untuk yang ukuran untuk suspensi depan, tipe suspensi depan dia menggunakan Mac persen strat didukung dengan perkeong. Lalu untuk yang sistem pengereman depan dia menggunakan ventilate disc brake atau rem cakram. Nah, kita bergeser teman-teman. Kalau saya bawa dulu ke ban belakang. Di ban belakang ini ukuran profil ban dan desain velgnya sama, 185 per 65 diameter atau ring 15. Untuk yang sistem pengereman belakang dia menggunakan drum leading and trailing atau bahasa umumnya adalah rem tromol. Lalu untuk yang sistem suspensi belakangnya teman-teman dia menggunakan istilah di spesifikasi brosur adalah torsion beam didukung dengan perkeong. Nah, kemudian untuk yang rem parkir atau handbrake ini dia menggunakan mechanical pada roda belakang. Nah, kemudian saya bantu dulu jelaskan. Nah, untuk pengisian bahan bakar di SPBU ini posisi bukaan tangkinya itu berada di sebelah kiri. Nah, teman-teman di sini kapasitas tangkinya ini maksimal 43 liter. Tinggal dikali 1 liter jenis bahan bakar yang kalian pilih kali dengan 43 liter itu adalah angka rupiahnya ya teman-teman. Nah, kemudian saya masuk di area outer mirror. Nah, outer mirror atau kaca spion luar ini ya teman-teman modelnya oval. Kemudian didukung dengan banyak lekukan dengan garis-garis yang tegas. Nah, ciri utama dari 13 dibandingkan dengan 15. Kalau yang 13 ini pilar dudukan daun kaca spion itu belum ada lampu seinnya. Jadi di sini belum ada lampu sein. Itu ciri utama dari 13. Lalu teman-teman lihat di model velg. Nah, kalau model velg yang 15 itu dia menggunakan two tone color. Kalau untuk yang 13 dia menggunakan monocolor atau satu jenis warna velg. Nah, di sini untuk kaca spion luar ini teman-teman sudah disupport atau didukung dengan fitur auto retractable. Untuk kaca spionnya itu bisa terlipat otomatis dan electric mirror untuk mengatur kaca atas bawah kiri kanan. Nah, kita masuk ke teman-teman, ini adalah area pilar A. Di pilar A teman-teman sudah ada talang air sampai ke pilar B. Nah,
kita tiba di pilar B. Teman-teman bisa lihat di pilar B ini sudah berwarna hitam. Hanya karena warna dasar dari tipe yang seri ini adalah warna hitam, jadi kelihatannya agak seragam ya teman-teman. Namun untuk yang tipe R ini tetap dia istilahnya ini adalah blackout di pilar B. Lalu dari pilar B kita jalan ke pilar C, juga dilengkapi dengan talang air dan ada tulisan Xenia di talang airnya. Lalu di sini pilar C-nya juga teman-teman berwarna hitam. Nah, kemudian untuk yang kaca filmnya ini dia menggunakan kaca film CP F1 window film. Nah, kemudian kita ke bagian atas ya teman-teman. Di atap, saya mulai dari atap. Di atap ini ada anten yang model Sharkfin. Lalu di sini ada spoiler. Ini ada spoiler ya teman-teman, senada atau sewarna dengan warna bodi. Lalu kita turun untuk kaca belakangnya ini sudah menggunakan kaca film juga. Lalu kita di sini ada wiper belakang. Kemudian ini adalah lampu tail. Nah, lampu tail ini ya teman-teman, di sini backdoor garnishnya belum berwarna hitam. Jadi karena kebetulan warna bodinya warna hitam, sehingga di sini seragam. Jadi dia sesuai dengan warna bodi. Nah, kemudian di sini ada emblem Daihatsu. Nah, lalu kita masuk ke lampu belakang utama. Nah, lampu belakang utamanya modelnya seperti ini atau sebutannya rear combination lamp. Nah, di sini ada lampu stop atau lampu rem, lalu sini adalah lampu sein, lampu WSR, dan sini adalah lampu mundur. Nah, kemudian kita turun, ini ada tulisan dual VVTi, ini pengapiannya adalah variable valve timing intelligence. Lalu ini adalah R, ini menunjukkan sebutan tipe. Lalu di sini teman-teman ini dudukan plat. Nah, dudukan plat, di atas dudukan plat teman-teman akan lihat ada kamera mundur. Ada kamera mundur. Nah, di sisi sebelah kanan kita lihat ada tulisan Xenia yang X-nya agak panjang. Lalu di area bumper belakang, ini teman-teman, area bumper belakang ini kita akan lihat dulu lampu reflektor. Lampu ini akan menyala jika kendaraan di belakang kita itu menyantar. Jadi tujuannya untuk memberi info bahwa eksistensi kendaraan kita sedang ada di jalan saat ini. Nah, kemudian ini covernya berwarna hitam. Lalu teman-teman akan lihat dua titik. Nah, dua titik ini adalah sensor parkir mundur. Jadi di belakang ini untuk yang tipe R sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan sensor parkir mundur. Nah, lalu di ujung knalpotnya ini sudah dilengkapi dengan muffler cutter. Nah, kemudian ban serep ya teman-teman. Teman-teman lihat tangan saya yang saya tepuk-tepuk ini adalah ban cadangan atau ban serep. Nah, ban cadangan atau ban serep ini desain velgnya masih menggunakan velg steel wheel. Steel wheel ini adalah velg standar, jadi tidak sama dengan desain velg yang terpasang di keempat bannya saat ini. Nah, kemudian saya masuk ke bagian belakang teman-teman. Pintu belakang ini menggunakan desain handle-nya itu pintu hatchback. Dia buka atas. Nah, di sini ada spare tire. Nah, ini untuk baut buka ban serep ya teman-teman. Kemudian ini cover dari rear underbox. Nah, di bawah ini adalah rear underbox. Nah, kemudian di samping kiri kanan ini adalah multi tray box. Jadi kayak tempat penyimpanan terbuka teman-teman, banyak fungsinya. Lalu di sini ada cargo net. Nah, cargo net ini bisa dipasang, bisa dilepas. Lalu untuk yang baris ketiga, nah di sandaran kepala atau headrest baris ketiga ini sudah ada. Kemudian seat belt, sabuk pengaman di baris ketiga juga sudah ada. Nah, kemudian untuk yang tipe nah ini untuk teman-teman kalau kita mau tarik reclining seat, mau rebahkan, ini kita tarik. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan ini di baris ketiga ini lantainya itu rata bagasi kalau sandaran kursi baris ketiga itu kita rebahkan ke depan. Nah, kemudian didukung dengan ini adalah lampu kabin bagasi. Lalu di sini ada back seat cup holder, tempat penyimpanan botol aqua, air gelas, lalu handphone juga bisa. Nah, kemudian untuk yang teman-teman bisa lihat, nah ini adalah konfigurasi kursi di dalam. 3 baris kursi, 7 penumpang orang dewasa ditambah lagi dengan barang bawaan. Nah, kemudian kita bergeser ke baris kedua ya teman-teman. Nah, di baris kedua ini kita mulai dari
outer handle, bukan pintu luarnya. Ini model tarik senada dengan warna body. Lalu kita akan lihat di sini teman-teman, ini ada ini namanya child safety lock, Nah kemudian di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah panel pintu atau door trim pintu baris kedua. Di sini kalau kita lihat materialnya hard plastik berwarna hitam. Lalu di sini adalah pengunci. Ini pengunci pintu baris kedua, dan ini untuk buka inside door handle untuk pintu baris kedua. Lalu di sini armrestnya. Nah di armrestnya ini ada cup holder, tempat menyimpan air gelas. Lalu di sini switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Lalu ini adalah tempat penyimpanan terbuka yang kecil, sekaligus berfungsi sebagai grip atau pegangan saat kita ingin menutup pintu baris kedua. Nah di bawahnya ini ada tempat botol cup holder. Lalu di samping kanan kiri ini ada speaker ya teman-teman, ada speaker. Jadi speaker untuk tipe R ini ada 4. Kemudian kita lihat untuk yang di kursi ini ya teman-teman, posisi kursi, saya mulai dulu dari bahan jok. Bahan joknya ini seperti ini ya teman-teman. Nanti bahannya menggunakan fabric berkualitas tinggi. Lalu di sini ada aksen-aksen yang berwarna merah, hitam, kemudian berkesan abu-abu. Nah lalu sliding seat, jadi dia maju ke depan full, mundur ke depan full. Jadi ini posisinya kelebihannya karena relnya cukup panjang. Nah posisi All New Xenia saat ini dia bisa dikonfigurasikan atau diatur dengan konsep sofa mode. Sofa mode teman-teman udah tahu kalau sofa mode itu ya teman-teman bisa apa namanya, rentangkan kaki kalau misalnya lagi menunggu sesuatu. Nah teman-teman di sini ini one touch tumble juga ya teman-teman. Jadi 1 kali lipat, kursinya ini 2 kali terlipat. Nah kemudian kita lihat di sini ada ya teman-teman, ini ada seat back pocket. Lalu di sini juga ada seat back pocket. Nah kemudian di sini ada armrest, ini armrestnya. Lalu di sini ada port USB ada 212. Nah kemudian kita lihat untuk yang panel pintu bagian dalam di baris kedua seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian kita naik ke atas ini ada assist grip modelnya seperti ini. Saya ulang ya teman-teman, assist grip, jadi dia model lipat. Lalu di sini AC flat double blower modelnya seperti ini, jadi lebih lapang, tidak ada gundukan di atas sini lagi. Nah di sini untuk kisi-kisi AC di baris kedua, otomatis dia langsung ke sini ke baris kedua. Lalu kalau yang ini ya teman-teman, untuk mengatur semburan udara dingin ini bisa ke baris kedua juga, ini bisa baris ketiga. Jadi fungsinya kita tinggal atur derajat kemiringannya. Lalu di sini ada untuk mengatur kecepatan blower, level 3 turun ke level 2, turun ke level 1 dan 0. Nah kemudian yang ini adalah lampu kabin dalamnya. Kemudian untuk baris kedua, dan yang ini teman-teman, area ini di atas yang warna beige cerah ini namanya molded headlining. Nah kemudian untuk yang pengaturan headrestku, sandaran kepala di baris pertama untuk driver dan penumpang ini bisa diatur sampai dengan 4 tingkatan ketinggiannya. Nah sekarang teman-teman kita bergeser ke baris pertama. Di baris pertama ini kita lihat untuk pintunya ini dia menggunakan outer handle, warnanya senada dengan warna body. Nah dia berwarna hitam, model tarik. Lalu untuk yang kuncinya sendiri, kuncinya seperti ini ya teman-teman, menggunakan sistem keyless. Dia menggunakan sistem keyless. Nah kemudian sudah dilengkapi dengan teknologi immobilizer. Nah lalu ini untuk panel pintu bagian dalam seperti ini ya teman-teman, materialnya dari hard plastik berwarna hitam. Lalu ini fungsinya central door lock. Di central door lock sekaligus sebagai pengunci pintu posisi driver. Nah ini untuk bukaan pintu. Lalu di sini armrestnya
armrest sandaran tangan. Kemudian ini adalah pengunci kaca jendela baris kedua baris pertama. Kemudian ini switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela baris kedua, switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela baris pertama, dan ini fitur auto retractable. Lalu di sini adalah electric mirror. Nah, kemudian di bawah ada bottle cup holder, lalu ada speaker. Nah, kemudian yang ini ada tuas untuk pembebas kap mesinnya. Kemudian ini tempat penyimpanan terbuka. Lalu di sini ya teman-teman belum ada fitur-fitur yang disematkan. Namun untuk yang tipe R ini 13 RMT ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan ABS, anti-lock brake system, EBD, electronic brake force distribution, kemudian side impact beam. Kuncinya sudah menggunakan teknologi immobilizer, lalu pengeremannya tadi ventilated disc brake, rem cakram depan, kemudian airbag juga sudah ya teman-teman. Dan kemudian ada satu lagi teman-teman, speed sensing auto door lock. Nah, ini speed sensing auto door lock, kalau kita lupa ngunci pada kecepatan 20 km per jam, maka sistemnya ini akan mengunci secara otomatis. Ini disebut dengan speed sensing auto door lock. Dan window jam protection ya teman-teman, kacanya ini sudah dilengkapi dengan window jam protection khusus untuk posisi driver. Lalu kita lanjut di jok di posisi driver, baru bisa sliding seat dengan reclining seat, dan reclining seat. Dia belum ada seat height adjuster. Nah, setirnya sendiri ya teman-teman, ini setirnya sudah bisa naik turun. Tilt steering ini tuas untuk mengatur mengatur naik turun setirnya ini. Nah, kemudian ini tuas untuk lampu LED-nya. Lalu ini cup holder. Kemudian ini adalah kisi-kisi AC. Teman-teman bisa lihat untuk yang dashboardnya sendiri materialnya berwarna hitam, kemudian terbuat dari hard plastik. Dan ini ya teman-teman, ini adalah airbag untuk penumpang. Kalau yang ini yang disebut dengan multi tray, tempat penyimpanan terbuka. Nah, lalu yang ini adalah kisi-kisi AC untuk penumpang, dan yang ini adalah cup holder full type. Lalu ini adalah glove box ya teman-teman, glove box laci. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat untuk door trim bagian depan untuk penumpang seperti ini. Nah, kemudian di sini ada sabuk pengaman. Nah, teman-teman, di sini cara kerja sabuk pengaman untuk posisi depan driver dan penumpang, dia sudah dilengkapi dengan teknologi yang disebut dengan pretensioner dan force limiter. Nah, cara kerja pretensioner di sabuk pengaman ini seperti ini ya teman-teman. Jika terjadi hal-hal yang sama sekali kita tidak inginkan, tiba-tiba mobil ini kita harus melakukan pengereman, katakanlah badan kita ini akan terdorong ke depan. Nah, kalau gejala seperti itu, maka pada saat pretensioner bekerja, maka dia akan menahan, sabuk pengaman ini akan menahan gaya dorong dari pergerakan badan kita ke depan tadi. Dia akan nahan teman-teman. Nah, itu namanya cara kerja pretensioner. Jadi sabuk pengaman menahan pergerakan badan kita ke gaya dorong ke depan. Nah, kemudian yang force limiter ini, sebenarnya force limiter ini adalah pada saat pretensioner sudah bekerja, dia nanti akan mengulur. Dia akan mengulur agar kita tidak susah atau sesak bernapas. Nah, itu adalah cara kerja dari fitur sabuk pengaman untuk pretensioner dan force limiter pada baris pertama driver dan penumpang. Nah, kemudian kita untuk yang audionya ini dia menggunakan layar 9 inch. Di sini ada tempat untuk kabel USB-nya, kemudian disupport dengan Android Auto, Apple CarPlay. Kemudian sudah mudah sekali juga ya teman-teman disambung dengan Bluetooth smartphone kita. Kemudian ini ada kisi-kisi AC kiri dua ya teman-teman, kiri kanan, lalu ada lampu flasher atau lampu hazard. Nah, untuk yang digital AC-nya ini dia menggunakan seperti ini modelnya ya teman-teman. Ini untuk menurunkan temperatur, menaikkan temperatur. Ini adalah kompresor AC untuk mempercepat proses pendinginan AC. Ini adalah mode gambar mobil arah panah. Ini adalah mode
mode udara luar dan resirkulasi. Lalu ini untuk mematikan AC-nya atau off kan AC. Kalau on kan teman-teman pakai tekan ini gambar kipas. Ini adalah sekaligus untuk mengatur kecepatan blower. Nah, ini cut holder, lalu ini adalah start stop engine button. Ini kombinasi dengan warna-warna ornamen karbon. Lalu di sini ada ya teman-teman, ini ada port USB. Nah, ini tempat ini teman-teman, smartphone pocket. Lalu di sini untuk yang transmisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, tuas transmisinya keren, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, jadi ideal sekali. Lalu di sini ada stage-nya, kemudian ada warna-warna ornamen silver, kemudian di tuas transmisi ini ya teman-teman ada lingkaran ringnya. Nah, keren. Lalu di sini ada rem tangan. Kemudian ini tempat penyimpanan untuk handphone karena di sini ada port. Nah, ini ada power outlet. Jadi dekat sekali untuk ini, untuk posisi penumpang depan atau posisi driver. Gadget kalian aman banget nih teman-teman. Lalu di sini ada armrest sandaran tangan. Tapi kalau kita buka ya teman-teman, ini bisa jadi konsol box ya. Jadi double fungsi. Saat kita tutup dia fungsinya sebagai armrest. Nah, saat kita buka dia fungsinya jadi konsol box. Nah, kemudian ini disebut dengan meter kombinasi. Meter kombinasinya seperti ini ya teman-teman. Kita coba hidupkan kendaraannya. Ntar ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini dia menggunakan Optitron style. Ini untuk yang kalau teman-teman lihat di sini untuk tachometer. Lalu yang ini untuk speedometernya. Nah, kalau yang ini multi informasi display menggunakan 4,2 TFT. Nah, di sini teman-teman ini ada tuas wiper yang sudah intermittent. Lalu yang ini, nah ini ada mode lebih ke audio ya teman-teman. Nah, itu kayak gini, lebih ke audionya. Kalau yang mode yang ini ya teman-teman, ini lebih ke audio. Nah, kalau yang enter ini lebih ke meter kombinasi. Nah, misal contoh kita tekan enter, yang tampil di depan apa itu arah panah. Nah, ini ada jam analog. Desainnya ini keren ya teman-teman, 3 lingkaran. Lalu di sini ada average speed, rata-rata kecepatan kita. Di bawahnya ada time, lalu di bawahnya ada odometer, trip, time dan odometer. Lalu di sini ada average, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan range, sisa bahan bakar yang ada di tangki. Nah, ini gambaran-gambaran umum dari all new Xenia 13 RNT. Nah, teman-teman, bagi kalian yang mungkin saat ini ya teman-teman lagi mencari all new Xenia ya, yang berwarna hitam metalik atau black metalik. Nah, ini adalah salah satu informasi awal melalui review ini yang saya bisa share ke bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, guys, rekan-rekan anak muda, remaja yang mungkin saat ini lagi bantu-bantu orang tua nyari-nyari informasi mobil ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Jika review ini kalian rasakan langsung manfaatnya. Salam hangat selalu dari Gunawan Otomotif. Adios, kita berjumpa lagi di review singkat bersama dengan channel YouTube Gunawan Otomotif dari Kota Makassar.